Car Gabriel Nepomuceno atau yang kita kenal sebagai Kartzi. Kuat Mobile Legends ini lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 2004 di Filipina. Saat ini kita sudah tahu apa saja prestasi dari Kartzi, baik di turnamen lokal maupun turnamen internasional. Tetapi bagaimana perjalanannya hingga menjadi Kartzi yang kita kenal sekarang? Perjalanan Kartzi dimulai pada tahun 2018 bersama tim yang bernama Finesse Solid yang beranggotakan Nick, Lex, Levi, Car, Dale, dan Bu. Sebelum masuk ke ranah kompetitif, Car masih aktif untuk push top global hero, terutama Hero Fanny yang dia push hingga top global 3. Nah, setelah itu bersama dengan roster ini, mereka ikut babak kualifikasi MPL PH Season 2 dan Car bermain sebagai role assassin mage dengan posisinya yang berada di side lane. Karena mengingat pada zaman itu masih menggunakan meta 2-1-2. Nah, di sini hebatnya adalah mereka berhasil tembus ke turnamen MPL PH Season 2 di percobaan pertama mereka dengan menempati posisi 3 di babak kualifikasi MPL PH Season 2. Pada debut pertamanya di MPL, Car berhasil menempati posisi 5 pada klasemen regular season, dan memang ini berbanding lurus dengan performa Car dan juga timnya sehingga mereka lolos ke babak playoff. Nah, pada babak playoff, secara mengejutkan mereka bisa sampai ke final lower bracket dan mereka ketemu dengan tim Signal Ultra. Match berlangsung cukup sengit hingga memaksa mereka menuju game ketiga. Pada awalnya, tim Finesse yang unggul dengan mereka yang memainkan gameplay pick off menggunakan Kaja. Tetapi itu berubah pada saat kontes total, di mana di sini Car nafsu untuk skill totalnya, padahal teman-temannya pada di belakang. Dan ya, hal ini pun menjadi momen bagi tim Signal untuk mengembalikan keadaan. Setelah momen tadi, tim Signal yang mendominasi permainan, dan ketika memasuki mid ke late game, tim fight dari tim Finesse udah kacau balau sehingga di sini mereka kena wipe out dan tim Signal yang menang sehingga memaksa Car bersama teman-temannya puas di posisi 3. Well, ini bukan sesuatu yang buruk untuk debut pertamanya di MPL. Nah, melihat potensi Car dan teman-temannya, pada MPL Season 3, tim Omega mengakuisisi mereka dan sekarang Car bermain untuk tim SGD Omega alias Sterling Global Dragon. Turnamen pertama setelah mereka pindah tim adalah turnamen Just ML, dan di sini mereka bantai-bantai di babak playoff dan juga mereka langsung menang. Kemudian di masa-masa ini juga Car menjadi top global Kagura. Perjalanan Car berlanjut ke MPL Season 3, di mana di sini mereka masih sama seperti sebelumnya dengan gameplay pick off Kajanya. Tetapi bedanya sekarang nasib mereka tidak semulus sebelumnya dengan mereka yang pulang di hari pertama pada babak playoff. Nah, setelah kejadian ini, tim SGD mulai merombak pemain-pemainnya, menyisakan beberapa aja, dan perjalanan Car berlanjut ke berbagai macam turnamen di luar MPL, dan di sini hampir semuanya berhasil dimenangkan. MPL PH Season 4, Car masih bermain sebagai side laner. Tetapi singkatnya di sini mereka berhasil dapetin posisi 4 di babak regular season. Tetapi sayangnya pas babak playoff, kembali lagi mereka harus pulang di final lower bracket, sehingga Car harus kembali puas di posisi 3. Nah, setelah MPL, Car mengikuti semacam turnamen kualifikasi untuk ke Asian Games, dan singkatnya Car berhasil masuk ke dalam roster.
Dan seperti yang bisa kalian duga, KAR berhasil menang di liga dengan skala ASEAN melawan timnas Indo. Nah, dari sini udah kelihatan kalau KAR dari awal udah sangat kompetitif di Mobile Legends. Dan setelah kemenangannya di Asian Games, perjalanan KAR masih berlanjut ke turnamen The International Season 1. Dan tentu saja hasilnya dia keluar sebagai juara. Sekaligus ini menjadi turnamen terakhirnya di tim SGD Omega. Dan perjalanan KAR bersama tim Brand Esports dimulai. 2020, KAR bergabung dengan Brand Esports dan memulai perjalanan dengan tim barunya di MPL Season 5. Nah, karena meta pada masa itu adalah meta hyper carry, jadinya di sini KAR pindah role yang awalnya side laner menjadi hyper. Tetapi lagi-lagi dan lagi, perjalanan KAR hanya sampai di babak final lower bracket setelah kalah melawan tim Onyx PH dan kembali lagi harus puas di posisi 3. MPL Season 6 dimulai dan Brand Esports kedatangan pemain baru yaitu Flap The Z. Semenjak bergabungnya Flap, Brand Esports langsung menggila sejadi-jadinya dengan mereka yang menduduki puncak klasemen grup B. Gak sampai di situ, pada babak playoff mereka juga bantai-bantai semuanya dan pada babak grand final mereka berhasil untuk mengalahkan tim Omega sehingga untuk pertama kalinya KAR bisa memenangkan MPL sekaligus mendapatkan tiket ke turnamen M-Series yang dia lewatkan sebelumnya. 2021, perjalanan KAR berlanjut pada M-Series M2 dan di sini perjalanannya sama mulusnya waktu MPL Season 6 di mana mereka menduduki puncak klasemen grup stage dan ketika babak playoff mereka cuma kalah sekali doang pas melawan tim Myanmar. Dan setelah itu mereka tidak lagi mengenal apa itu kekalahan. Memang grand finalnya berlangsung cukup sengit hingga game ke-7. Tetapi pada akhirnya KAR hanya butuh 2 season bersama Brand Esports untuk mendapatkan titel internasional pertamanya. KAR keluar sebagai juara. MPL Season 7, tim Brand Esports masih cukup kuat untuk mendapatkan upper bracket, tetapi tidak cukup kuat untuk mempertahankan gelar juara mereka setelah kalah melawan tim Execration di semifinal lower bracket. Begitupun dengan MPL Season 8 yang mana kali ini Brand Esports malah enggak lolos playoff dan finish di posisi 7, menjadikan ini sebagai hasil terburuk KAR selama karirnya di MPL. Setelah MPL Season 8, kisah KAR bersama tim Brand Esports selesai. 2022, KAR bergabung dengan tim Aura Echo dan melanjutkan perjalanannya ke MPL Season 9 dengan tim barunya. Nah, pada season ini at least tim Echo bisa menempati posisi 3 pada klasemen regular season, walaupun pada akhirnya mereka harus menjadi tim pertama yang pulang di babak playoff setelah dikalahkan tim Omega dengan skor 3-0. Namun itu semua berubah pada MPL Season 10 di mana tim Echo kedatangan Sanji dan juga Sanford atau yang dikenal sebagai duo Sansan. Dengan bergabungnya dua orang ini, performa tim Echo meningkat dari sebelumnya dengan mereka yang menempati posisi 2 klasemen regular season. Namun sayangnya posisi 2 ini berbanding lurus dengan hasil akhir tim Echo yang harus menjadi runner up setelah dikalahkan oleh tim Blacklist. Tetapi di sisi lain, tim Echo mendapatkan tiket ke M-Series M4 dan kembali lagi KAR menginjakan kakinya di panggung internasional.
2023. Perjalanan Carr berlanjut di M-Series M4 dan seakan mengulang kejadian yang sama seperti sebelumnya. Di sini tim Eko benar-benar menggila dengan menduduki puncak klasemen Group Stage, dan juga pada babak playoff mereka hanya kalah 1 kali doang, yaitu pas lawan tim Blacklist. Tetapi setelah itu tidak ada kata kalah dalam kamus tim Eko, dan Carr pun menjemput kemenangan di turnamen internasional untuk kedua kalinya. Kejayaan tim Eko masih berlanjut hingga MPL Season 11, di mana mereka kembali lagi keluar sebagai juara alias back-to-back champion, dan perjalanan Carr berlanjut ke turnamen MSC 2023. Namun kali ini perjalanan tim Eko tidak semulus sebelumnya, di mana kali ini tim Eko bukan satu-satunya tim yang sedang berada di dalam masa prime. Tim Onyx yang sama-sama sedang dalam masa prime menjadi mimpi buruk bagi tim Eko, di mana di saat mereka bertemu di semifinal lower bracket, itu menjadi akhir dari perjalanan tim Eko di MSC 2023. Tim Eko harus pulang dan puas di posisi 3. MPL Season 12. Tim Eko masih bisa mempertahankan stabilitas mereka dengan menempati puncak klasemen regular season. Namun sayangnya nasibnya tidak sama seperti season sebelumnya, di mana kali ini perjalanan mereka selesai di final lower bracket, sehingga kembali lagi tim Eko harus puas di posisi 3 dan merelakan tiket menuju M-Series M5 2024. Tim Liquid mengakuisisi tim Eko dan seakan ingin balas dendam terhadap season sebelumnya. Kali ini tim Liquid pada season 13 kembali menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya dengan mengamankan slot upper bracket, dan juga kembali lagi mereka sapu bersih semua tim di babak playoff tanpa mengalami kekalahan 1 kali pun. Untuk ketiga kalinya Carr menang MPL bersama tim Eko, dan sekali lagi Carr mendapatkan kesempatan untuk kembali ke MSC. Namun sekali lagi harapan tim Liquid harus pupus. Bukan karena kalah melawan Onyx seperti sebelumnya, tetapi dikalahkan oleh mantan timnya sendiri, AP Brand. Kembali lagi Carr harus puas di posisi 3 untuk kedua kalinya. MPL Season 14. Dengan semua pengalaman dan track record di turnamen lokal maupun internasional, tidak bisa jadi patokan kalau performanya akan tetap sama, karena saat ini pada MPL Season 14 tim Liquid harus pulang di hari pertama babak playoff setelah pertarungan sengit mereka melawan tim Aurora. 2025. Pada MPL Season 15, tim Liquid kedatangan Oheb sebagai god laner mereka, dan lengkaplah sudah roster yang berisikan juara dunia dari berbagai tim. Dengan bergabungnya Oheb, masalah yang dihadapi tim Liquid seakan telah selesai dengan performa mereka yang kembali seperti sedia kala, yaitu menempati puncak klasemen regular season. Dan juga tim Liquid hanya butuh 1 kali kesalahan untuk bangkit dan meraih kemenangan mereka. Sekali lagi Carr mendapatkan tiket menuju MSC. Nah, kali ini benar-benar semuanya dibabat habis sama tim Liquid, entah itu saat group stage maupun babak playoff. Mau tim dari negara manapun juga gak masalah. Pada akhirnya tim Liquid menjadi juara dengan perfect win, dan juga mengakhiri kegagalan mereka dalam meraih MSC selama 2 tahun terakhir. Dengan ini Kartezi mendapatkan titel sebagai God of MLBB. Carl,
I have a question for you. At the beginning of your journey, you said that winning MSC this year will officially make you the face of Mobile Legends Bang Bang. And now that you have won, are you now the face of Mobile Legends Bang Bang? Yes. And there you guys have it, the GOAT. It is Carl Tizzy. Kegilaan Kar bersama teman-temannya tidak selesai di turnamen MSC saja. Karena pada MPL season 16, skenario yang sama terjadi kembali, di mana tim Liquid kalah 1 kali. Tetapi setelah itu, mereka langsung menjemput kemenangan mereka, menjadikan ini sebagai back-to-back champion kedua mereka. Dan apakah kemenangan Kar akan tetap berlanjut hingga M7? Let's see.